ketemu lagi. Wih, ketemu lagi An. Honda CBR 250 RR. Setelah World Premiere, kita ketemu lagi di sini. Wah, keren banget. Akhirnya kita ketemu lagi dengan Honda CBR 250 RR. Atau biar gampang bilangnya CBR 250 RR aja ya An ya. Yuk, biar lebih enak. Jadi setelah kemarin kita hadir di World Premiere Honda CBR 250 RR ini, kali ini kita kencan kedua. Fungsinya adalah untuk melihat lebih detail apa yang Honda tawarkan dari motor ini. Ya. Yang pertama dari desain, gimana dari desain An? Desainnya menurut saya sih racing banget ya, sporty banget. Khas Indonesia banget nih desainnya. Ya. Untuk fairing depannya memang terlihat tajam, tajam dengan desain lampu yang sipit, semua sudah LED. Dan yang menarik adalah desain lampu DRL-nya nyatu dengan sen. Ya, bisa di lampu sen. Jadi kalau siang dia akan menyala sebagai DRL, tapi saat lampu sen diaktifkan, kita coba dia akan berubah fungsi menjadi lampu sen. Langsung jadi sen. Oke. Kalau dimatiin set dia DRL lagi. Dan lampunya nih, dia full LED. Kalau pas cuma pakai lampu dekat yang nyala, yang tengah nih 2. Kalau lampu jauh dinyalakan, yang samping juga nyala. Ini maksudnya. Nah, dia saat lampu jauh semuanya akan ikut menyala. Dan yang membedakan lagi adalah desain di bawah lidnya ini, kalau kita lihat mirip dengan winglet di MotoGP. Beberapa produsen variasi juga aksesoris juga sudah membuat winglet ini untuk motor-motor Sport 250, tapi kali ini Honda memberikan sebagai desain standar. Oke, kita turun lagi ke bagian bawah. Kita display. Ya, di sini nih desainnya memang cukup istimewa karena kalau kita lihat untuk shockbreaker depannya sudah upside down nih. Full upside down dari 37 mili dari Showa. Showa ya, dari Showa. Tapi sayangnya belum ada fitur settingan apapun. Jadi preload, rebound, compression semuanya fix. Itu sudah diatur oleh Showa. Pengeremannya, nah ini nih, cukup istimewa nih. Dia sudah floating display-nya dengan diameter 310 mili. Jadi kalau kita besar di kelasnya ya. Gerakan sini akan terlihat ada agak oleng, tapi itu cukup berkontribusi baik terhadap pengereman. Kalipernya dari mesin ya. Mesin, 2 piston. 2 piston. Oke. Naik ke atas. Kita spionnya. Oh iya. Ini unik nih. Desain spionnya yang ini benar-benar baru, bagus. Kalau kita lihat dari bentuk tangkainya aja tidak monoton, jadi dia bikin 3 dimensi. Dan yang menarik desainnya menyatu, terlihat seirama dengan fairingnya sebelah tajam, ada sudut-sudutnya. Dan asiknya nih, lihat, bisa ditekuk 360 derajat. Fungsinya apa, Bu? Fungsinya, jadi ternyata ini 360 punya fungsi yang menarik. Jadi kalau kita lagi berkendara, kesenggol dari depan dia tidak langsung patah. Dan juga kalau kita dari belakang, dia juga tidak langsung patah. Jadi akan lebih fleksibel. Tapi jangan diginiin ya, di jalan ya. Tapi jangan gini ya. Jadi kayak tanduk ya. Balikin lagi aja. Oke. Wih. Tankinya unik nih, Po. Iya, tankinya keren ya. Kenapa? Yang sini sih, ini kondom nih, Pak. Oh, jadi tidak menutupi full semua tangki ya? Iya. Dan yang asik lagi nih, tutup tankinya udah model rata. Dan ketika dibuka, ya sporty banget kan. Mirip banget punya CBR 150R. Iya. Malah kayak mirip kayak tutup tangki pesawat kali ya? Betul. Apa namanya? Ya? Oh, kayak kuncinya juga menarik nih. Ini model kunci wave karena kayak gelombang. Ini lebih aman karena dia lebih kokoh ya. Kalau nggak salah dia dimensinya besar, jadi dia tidak dicongkel pakai kunci T juga lebih susah. Mudah-mudahan sih lebih aman dari pencurian. Betul, amin. Kalau kita nyalakan nih, speedometernya sangat sporty dan dia terlihat beda karena model apa? Negatif display ya? Iya, jadi backgroundnya hitam dan tulisannya putih. Warna putih. Kebanyakan negatif display ini malah itu dipakai oleh Moge ya. Jadi beberapa Moge Honda dan merek-merek lain sudah menggunakan display model ini. Iya. Lalu ada apa aja isinya An? Coba kita lihat. Yang paling diunggulkan dari Honda tentu adanya 3 riding mode. Itu ada di situ. Dan bisa penggantiannya dari stang kiri, tinggal pencet mode. Dia ada comfort, ada sport, dan sport plus. Oke. Dalam kondisi default, dia akan di posisi sport, dimana ini seperti berkendara pada umumnya, respon gas natural ya. Kalau yang comfort dia lebih pas seperti saat kita jalan hujan atau touring, dimana kita butuh
karakter tenaga yang lebih cenderung smooth. Jadi nyaman, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu agresif. Ya. Jadi akan pastinya akan lebih mudah dikendalikan dan tidak menguras tenaga ya. Betul. Nah, buat yang suka kenceng nih, cocok Pati Sport Plus. Nah, dia sangat responsif, agresif. Dia pastinya menawarkan aksesasi yang sangat cepat. Iya. Dan yang menarik adalah perbedaan riding mode ini ternyata berpengaruh pada suplai bahan bakar dan udara di ruang bakar. Jadi benar-benar di adjust powernya memang dari mesin si ECM sudah langsung melakukan penyesuaian sesuai dengan riding mode yang dipilih. Ya, dan tentunya yang pasti dipengaruhi juga bukaan butterfly di throttle body. Iya. Oh ya, satu lagi yang menarik adalah syarat menggunakan riding mode adalah sudah menggunakan throttle by wire. Dan saat mengganti riding mode-nya, posisi gas harus posisi menutup. Walaupun kita sambil jalan tetap bisa, namun syaratnya harus menutup gasnya. Jadi nggak perlu harus berhenti ya, jadi sambil jalan juga bisa sambil dirubah ya. Bisa. Oke. Kalau kita lihat di dalam speedometer ada apa aja nih? Berarti ada tachometer, banyak banget. Tachometer digital ya. Pasti. Bentuknya bar di atas. Ya. Lalu speedometer di tengah. Ini tadi riding mode-nya. Ya. Ini ada posisi gigi ya. Di bawahnya dan alarm jam. Nah, ini bawah ada banyak nih. Ada trip A, trip B. Ada konsumsi bensin current atau saat kita lagi jalan. Kemudian konsumsi bensin rata-rata A dan B. Lalu total jarak kilometer juga ada. Dan dia bisa juga menampilkan lap time. Nah, cuma untuk lap time ini masih manual, jadi setiap lap kita harus mencet tombol yang ada di stang kiri. Oke. Dan jangan lupa di atas tachometer juga ada shift light ya. Ayo An, kita lanjut ke bagian samping untuk fairing sampingnya. Nah, ini di sini ada banyak lekukan. Dan ini ternyata lubang-lubang 3D ini punya fungsi, jadi bukan cuma 3D tapi dia juga berlubang, jadi dari depan akan membantu pendinginan dari mesin. Jadi angin akan masuk ke sini memberikan pendinginan ke samping. Dan yang menarik lagi adalah kalau untuk balap atau untuk keperluan servis perawatan rutin, dia akan memudahkan karena ternyata untuk melepasnya cuma sudah satu dari depan sampai bawah ini satu AC gitu. Dan ada satu lagi yang menarik nih, di dalam sini ternyata ada air duct, lubang udara untuk masuk ke filter. Jadi udara kencang di depan akan masuk dan membantu pelancaran udara ke mesin yang sudah desain downdraft. Jadi dari sini kira-kira alurnya dari samping sini, lalu dia akan masuk ke air filter di bawah tangki. Oke, ada bagian yang menarik kan? Nah, sini ada lagi menarik nih. Lihat di bagian mesin dia ada 2 lubang oli. Yang atas untuk pengisian, kemudian yang bawah untuk melihat levelnya. Jadi terpisah. Yang bawah karena kalau di sini dikasih dipstick akan kepentok kopling. Jadi kalau di atas jadi mirip kayak mobil ya. Jadi mobil ada satu buat pengisian dipsticknya. Dan kalau kita lihat ke atas lagi sini, bentuk rangkanya sedikit mengecil di bagian tengah. Ya, ramping. Jadi kalau misalnya kita dari atas memang secara dimensi jadi lebih ramping, jadi paha akan lebih mudah untuk ngempit ya, untuk menekan. Tadi juga tentunya berkat mesin yang sangat kompak. Iya, ya, koplingnya aja setipis ini, tipis banget. Nah, ini selain pakai rolling, dia juga ada setelan preload 5 tingkat, jadi bisa disesuaikan dengan berat badan kita. Kalau kita enteng ya taruh paling empuk, tapi kalau kita pokoknya berat ya taruh yang makin keras. Dan kalau kita setelannya memang ada di atas ya? Di atas, di posisi atas. Gampang tuh, kita lihat tuh. Dan ini ada banyak ruang untuk melakukan settingan. Dia nemenin lengan ayun aluminium asimetris tadi. Oke, Kan, ini kalau lihat konfigurasi knalpotnya, ternyata bukan cuma ada 2 lubang di silencer, tapi ternyata konfigurasinya adalah 2, 1, di sini cabang lagi jadi 2. Jadi keluar dari mesin ada 2, di tengah sini menjadi 1 karena di sini juga menjadi lokasi catalytic converter ya. Dan di depannya jangan lupa ada O2 sensor. Oh iya, ada 2 sensor di situ di leher depan. 2 lubang. Lalu ke belakang ada 2 lubang. Dan yang menarik lagi adalah kalau kita lihat bentuk di sini, ini bentuknya agak ada ruang. Ternyata ini adalah untuk ruang kaki. Jadi saat kaki kita ada di footstep, dia tidak akan mentok knalpot ya. Jadi memiliki space lumayan lega.
Dan satu lagi nih, karena di sini ada knalpot, butuh space yang lumayan banyak, maka lengan ayunya mengalah sedikit bengkok sehingga asimetris kanan dan kiri beda. Ini kayak pisang ya kalau zaman dulu ya. Lengan ayu pisang nih. 4 watak zaman dulu. Dan lihat ini, Po. Iya. Di belakangnya ternyata nih bolong nih. Ini nembus. Kalau udah dari sini, sekilas kayak MV Agusta ya nggak sih? Iya, udah. Kalau dari depan, kayak lubangnya malah kayak 848 Ducati. Iya, bener juga ya, mirip ya. Mirip tapi keren. Yang jelas tuh futuristik banget yang Dan ini lampu remnya ada 2 tingkat. Yang satu buat lampu kota, satu lagi rem. Coba dong di rem, Bu. Nah, lampu kotanya yang atas, bawah yang rem. Yang pasti semua LED. Oh ya, dan satu lagi yang sempat diceritakan adalah ini untuk melepas partbor itu ternyata cukup mudah, tapi kita harus membuka di belakang dulu. Di dalam ada beberapa baut yang harus dilepas. Nah, jangan lupa nih, di sini sebenarnya tersimpan tali yang buat pegangan membonceng nih. Bisa dikeluarin dan bisa disembunyikan. Kalau dikeluarin posisinya jadi begini. Nah, ini bisa buat pegangan pembonceng. Tada! Nah, pemirsa, itu dia tadi impresi kedua kita bertemu dengan all new Honda CBR 250 RR. Nah, ini kan udah pakai wetpack nih, sudah pakai racing suit. Lengkap ya? Apa ridingnya kita nyobanya? Nah, itu dia, sayangnya menurut Honda baru dikasih kesempatan November. Lama banget. Lama ya? Nunggu Mas Pro-nya katanya. Lama banget ah. Ya udah deh, sabar aja pemirsa. November. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe Otomotif TV. Bye.